Kehebohan di grup C. Media Italia singgung timnas Indonesia yang bakal bertemu tim asuhan Roberto Mancini. Apa yang sebenarnya terjadi? Fakta mengejutkan. Pelatih Cina tersentak oleh kemajuan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Skandal kontroversial. Bintang Jepang klaim dominasi di grup C hiraukan timnas Indonesia. Apakah mereka benar-benar tim terbaik Asia? Terobosan sensasional. Ratu Tisha anggap grup neraka di kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan lagi ancaman. Apa yang terjadi di balik layar? Di luar dugaan, timnas Bahrain sesumbar yakin lolos ke Piala Dunia 2026 meski dihadang grup berat. Apa yang membuatnya begitu yakin? Fakta bikin gempar. Pelatih Irak merasa bersyukur tidak bertemu timnas Indonesia di babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Apa yang dia harapkan sebenarnya? Ini baru top. Rencana mengejutkan Shin Tae-yong untuk masa depan gemilang timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Detailnya bikin merinding. Kejutan besar. FIFA berikan analisis peluang emas timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Apakah ini akan terbukti? Bikin bangga. Nova Arianto memuji kecerdasan taktis skuad timnas Indonesia U16 jelang bentrok besar melawan Australia di semifinal AFF U16. Luar biasa. Matteo Baker lahir di Australia, siap menangkan timnas Indonesia melawan Socceroos di semifinal Piala AFF U16. Apa yang membuatnya yakin? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Kehebohan di grup C. Media Italia singgung timnas Indonesia yang bakal bertemu tim asuhan Roberto Mancini. Apa yang sebenarnya terjadi? Media Italia Gazette memberikan ulasan tentang persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut mereka ada 3 negara unggulan di grup C dan timnas Indonesia bukan salah satunya. Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada undian, tim Garuda tergabung di grup C bersama tim kuat. Indonesia akan menghadapi 2 langganan Piala Dunia, yaitu Jepang dan Australia. Selain itu ada Arab Saudi yang diyakini sangat kuat dan menjadi kandidat lolos ke Piala Dunia 2026. 2 negara lain di grup C adalah Cina dan Bahrain, yang keduanya berada di peringkat 100 besar FIFA, masih di atas Indonesia. Gazette memberikan ulasan ini karena Italia memiliki wakil di grup C, yakni Roberto Mancini, yang merupakan pelatih timnas Arab Saudi. Situasi yang lebih sulit dialami oleh Roberto Mancini. Tim Arab Saudinya tergabung dalam grup tersulit setidaknya di atas kertas untuk kualifikasi Asia Piala Dunia 2026, tulis Gazette. Gazette menganggap Jepang sebagai unggulan utama di grup C, sedangkan Australia menjadi unggulan berikutnya. Kedua negara ini dianggap sebagai lawan paling berbahaya bagi Arab Saudi. Bagaimana dengan Bahrain, Cina, dan Indonesia? Ketiganya hanya dinilai sebagai pelengkap di grup C. Di atas kertas seperti yang diulas oleh Gazette, 3 negara ini, Bahrain, Cina, dan Indonesia akan sulit bersaing di grup C. Mereka menghadapi lawan-lawan yang berada di level atas. Fakta mengejutkan. Pelatih Cina tersentak oleh kemajuan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic berbicara tentang pertemuan melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Branko Ivankovic akan bertemu timnas Indonesia 2 kali dalam babak ini. Cina akan menjadi tuan rumah lebih dahulu pada 15 Oktober 2024. Kemudian timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan kedua pada 5 Juni 2025.
Branko Ivankovic mewaspadai pencapaian timnas Indonesia dalam setahun terakhir. Tim asuhan Shin Tae-yong berhasil meraih prestasi di 2 ajang. Timnas Indonesia sukses lolos dari fase grup Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah pada edisi 2023. Selain itu, pelatih asal Kroasia ini memuji keberhasilan tim Merah Putih sebagai satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Branko Ivankovic juga mengapresiasi timnas Indonesia yang mampu mengalahkan Vietnam di laga kandang dan tandang selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selamat atas performa negara Anda dan apa yang ditunjukkan selama Piala Asia juga di kualifikasi Piala Dunia, kata Branko Ivankovic. Anda bisa mengalahkan Vietnam. Vietnam bukanlah lawan yang mudah, jelas Ivankovic. Pelatih asal Kroasia itu mengakui bahwa timnas Indonesia adalah tim yang kompetitif di grup C. Branko Ivankovic mengaku tidak meremehkan tim asuhan Shin Tae-yong di grup ini. Indonesia telah menunjukkan diri sebagai tim yang kompetitif di grup kami, kata Branko Ivankovic. Grup kami adalah kelompok tersulit dari hasil undian, dengan 3 tim yang lolos ke Piala Dunia lalu, yakni Australia, Jepang, dan Arab Saudi, jelas Ivanovic. Skandal kontroversial. Bintang Jepang klaim dominasi di grup C hiraukan timnas Indonesia. Apakah mereka benar-benar tim terbaik Asia? Pemain andalan timnas Jepang, Ritsudoan, memberikan komentarnya setelah mengetahui bahwa Jepang berada satu grup dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Ritsudoan, timnas Indonesia bukanlah lawan yang asing. Pemain SC Freiburg ini pernah menghadapi Indonesia di Piala Asia 2023. Pada pertandingan terakhir fase grup tersebut, Jepang mampu mengalahkan Indonesia. Doan memberikan 1 assist untuk gol kedua yang dicetak oleh Ayase Ueda. Meski kalah, timnas Indonesia tetap berhasil lolos ke babak 16 besar, sementara langkah Jepang terhenti di babak perempat final setelah kalah dari Iran. Ritsudoan menegaskan bahwa dia tidak akan meremehkan timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini mengakui bahwa grup C adalah grup yang sulit bagi Jepang dan dia akan berusaha sebaik mungkin di putaran ketiga nanti. Selain itu, Doan ingin menebus kegagalan Jepang di Piala Asia 2023. Meskipun saya merasa kami berada di grup yang sulit, ujar Ritsudoan melalui Soccer King. Saya juga sadar bahwa kami harus melakukan yang terbaik. Jadi kami akan mempersiapkan diri dengan baik dan mengatasi segala kekecewaan di ajang Piala Asia. Doan bertekad untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan membawa Jepang menjadi tim terbaik di Asia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk membuat semua orang berpikir bahwa kami adalah yang terkuat di Asia, jelas Doan. Terobosan sensasional. Ratu Tisha anggap grup neraka di kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan lagi ancaman. Apa yang terjadi di balik layar? Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha menanggapi hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menempatkan timnas Indonesia di grup C. Menurutnya tidak ada yang namanya grup neraka karena semua lawan sulit. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dari semua tim, timnas Indonesia adalah yang paling kurang pengalaman di babak ini. Sebagian besar lawan timnas Indonesia adalah langganan Piala Dunia. Persaingan di grup lain juga sama beratnya. Jika timnas Indonesia sudah bertanding di level kualifikasi Piala Dunia, tidak ada istilah grup neraka. Karena pasti semua lawan sulit. Jadi semua harus paham bahwa ini sudah bukan kualifikasi babak awal, ini merupakan putaran ketiga, ujar Ratu Tisha dilansir dari Antara. Jadi bagi saya di putaran ini semua lawan harus kami perlakukan dengan mentalitas yang sama, dan kami tidak bisa bicara banyak, harus fokus pada pertandingan pertama, jelas Tisha. Tisha percaya bahwa pelatih Shin Tae-yong akan mempersiapkan tim dengan baik. Apalagi tim Merah Putih saat ini sudah lebih bagus dari sebelumnya. Itu semua adalah strategi yang berjalan secara top-down.
Terima kasih kepada beliau juga. Mungkin tim-tim lain tidak menyangka hal tersebut. Mungkin awalnya mereka berpikir lebih baik satu grup dengan Indonesia, tetapi ternyata tidak, tegas Tisha. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, juara dan runner-up grup total 6 negara akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat ketiga dan keempat grup total 6 negara akan ikut babak keempat. Babak keempat akan dibagi menjadi 2 grup dan juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sehingga total ada 8 wakil Asia yang lolos. Asia masih bisa menambah 1 lagi menjadi 9 wakil jika runner-up babak keempat memenangkan laga playoff melawan perwakilan dari benua lain. Di luar dugaan, Timnas Bahrain sesumbar yakin lolos ke Piala Dunia 2026 meski dihadang grup berat. Apa yang membuatnya begitu yakin? Administrator Timnas Bahrain Ahmed Salah Malala Abdullah dengan percaya diri menyatakan bahwa timnya yakin akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 meskipun tergabung dalam grup yang berat. Di grup C, Bahrain akan menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Timnas Indonesia. Ahmed Salah percaya diri timnya dapat melanjutkan performa bagus dari babak kedua ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, hasil undian yang menempatkan Bahrain di grup C adalah sesuatu yang bagus dan ia yakin timnya bisa bersaing dan lolos ke Piala Dunia 2026. Hasil undiannya bagus dan kami tidak mengharapkan hal lain. Saya harap kami bisa lolos ke Piala Dunia FIFA, kata Ahmed Salah dikutip dari laman resmi AFC. Ia menambahkan bahwa target Bahrain adalah membawa performa apik dari babak kedua ke babak ketiga dan berusaha untuk mencapai kualifikasi langsung ke Piala Dunia. AFC sendiri telah melakukan undian babak ketiga dan Bahrain satu grup bersama Timnas Indonesia, Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Cina berada di grup C. Jepang, Arab Saudi, dan Australia dianggap sebagai tim unggulan di grup C karena ketiga negara tersebut sering tampil di Piala Dunia. Sementara itu, Bahrain adalah satu-satunya tim di grup C yang belum pernah tampil di Piala Dunia. Bahrain sempat memiliki peluang tampil di Piala Dunia pada 2006 dan 2010, tetapi gagal lolos dari babak kualifikasi. Fakta bikin gempar. Pelatih Irak merasa bersyukur tidak bertemu timnas Indonesia di babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Apa yang dia harapkan sebenarnya? Pelatih Irak Jesus Casas diprediksi merasa lega karena timnya tidak segrup dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil drawing menempatkan Irak di grup B bersama dengan Korea Selatan, Yordania, Oman, Palestina, dan Kuwait. Sementara itu, timnas Indonesia akan berjuang di grup C menghadapi tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Grup ini dianggap sebagai grup neraka karena Jepang adalah tim dengan peringkat terbaik di Asia, menduduki urutan ke-17 dalam ranking FIFA. Australia juga kuat, berada di peringkat ke-23. Arab Saudi, Bahrain, dan Cina juga masuk dalam 100 besar ranking FIFA. Pembagian grup ini menjadi kabar baik bagi Jesus Casas. Pelatih asal Spanyol itu sebelumnya menyatakan keinginannya untuk tidak bertemu lagi dengan timnas Indonesia. Hal ini ia sampaikan setelah Irak mengalahkan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 Juni lalu. Jesus Casas mengaku tidak ingin bertemu timnas Indonesia lagi karena sudah terlalu sering bertanding dalam waktu 1 tahun terakhir di mana Irak selalu keluar sebagai pemenang dalam 3 pertemuan tersebut. Saya tidak berharap bertemu timnas Indonesia untuk keempat kalinya, kata Jesus Casas. Tetapi semoga kalian lolos, hanya jangan sampai kita satu grup lagi, jelas Casas 6 Juni lalu. Ini baru top. Rencana mengejutkan Shin Tae-yong untuk masa depan gemilang timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Detailnya bikin merinding.
Pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini menyambut baik kabar bahwa Shin Tae-yong resmi memperpanjang kontraknya dengan timnas Indonesia. Bungkus sangat yakin bahwa Shin Tae-yong akan lebih serius memperhatikan perkembangan timnas Indonesia setelah memperpanjang kontraknya. Shin Tae-yong telah resmi memperpanjang kontraknya hingga 2027, yang tentunya menjadi kabar gembira dan melegakan bagi para penggemar sepak bola di Indonesia. Bungkus mengatakan bahwa sejak awal dirinya yakin Shin Tae-yong akan memperpanjang kontraknya karena memiliki kedekatan emosional dengan para fans setelah membawa timnas Indonesia meraih prestasi. STY punya kedekatan emosional dengan sepak bola Indonesia, ujar Bungkus. Bungkus juga menyebut bahwa Shin Tae-yong serius dalam membawa timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perpanjangan kontrak ini memang menjadi prioritas utama. Saya kira dia juga akan sangat serius memperhatikan perkembangan tim nasional Indonesia dan memperpanjang kontrak memang menjadi prioritasnya, jelas Bungkus. Tidak bisa dipungkiri Shin Tae-yong memiliki kedekatan emosional dengan sepak bola Indonesia karena telah berhasil mengangkat level timnas Indonesia dan mencetak banyak sejarah. Terbaru, dia berhasil membawa skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian ini membuat banyak penggemar timnas Indonesia tidak ingin kehilangan pelatih berusia 53 tahun tersebut. Apalagi performa skuad Garuda sedang bagus dan akan bersaing dengan negara-negara kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara realistis, Shin Tae-yong diharapkan dapat membawa skuad Garuda finish di posisi 3 atau 4. Jika berhasil di posisi tersebut, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 melalui babak keempat. Kejutan besar, FIFA berikan analisis peluang emas timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Apakah ini akan terbukti? FIFA menyatakan bahwa timnas Indonesia memiliki harapan besar menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kombinasi antara talenta muda yang menarik dan pemain berpengalaman menjadi alasan utama harapan tersebut. FIFA mengakui bahwa peningkatan jumlah peserta Piala Dunia 2026 menjadi 48 tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara yang biasanya jarang tampil di ajang tersebut, termasuk Indonesia. Sejak debut di Piala Dunia 1938 di Prancis sebagai Hindia Belanda, Indonesia belum berhasil kembali ke turnamen sepak bola terbesar dunia. Namun FIFA menyatakan bahwa peluang Indonesia untuk mengakhiri penantian selama 88 tahun sangat nyata setelah berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi untuk pertama kalinya sejak 2014. Undian putaran ketiga menempatkan Indonesia di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Dua tim teratas dari tiga grup yang ada akan langsung lolos ke putaran final, sementara peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat. FIFA menyebut bahwa mencapai kedua posisi teratas tidak akan mudah bagi Indonesia, terutama dengan peringkat FIFA yang lebih rendah dibandingkan rival utama seperti Jepang dan Australia. Namun timnas Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu mempedulikan peringkat di atas kertas. Di sisi pelatih, Shin Tae-yong telah memberikan dampak besar sejak diangkat pada tahun 2020. Pendekatan taktis dan tenangnya telah membantu Indonesia naik hampir 40 peringkat di ranking FIFA dengan penampilan di Piala Asia tahun ini menjadi yang terbaik dalam sejarah Indonesia. FIFA juga memahami optimisme yang meningkat di kalangan pemain Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi. Baek Jae-in menegaskan tekadnya untuk membawa timnas Indonesia menjadi tim yang disegani di dunia sepak bola. Kami berusaha untuk menempatkan Indonesia di peta sebagai negara sepak bola, kata Itzes kepada FIFA awal tahun ini. Menurut saya, Indonesia sudah memiliki generasi yang baik dan kami terus berusaha meningkatkannya setiap hari dan setiap tahun. Lolos ke putaran final di Kanada, Meksiko, dan AS tentu akan memperkuat klaim Itzes tersebut. FIFA menyatakan bahwa jika timnas Indonesia bisa melanjutkan momentum positif yang telah dibangun, kita bisa menyaksikan Indonesia kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia untuk pertama kalinya di era pasca perang.
Bikin bangga. Nova Arianto memuji kecerdasan taktis skuad Timnas Indonesia U16 jelang bentrok besar melawan Australia di semifinal AFF U16. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto merasa senang dengan kemampuan adaptasi para pemainnya saat harus mengubah taktik di tengah pertandingan Piala AFF U16 2024. Selama beberapa pertandingan terakhir, Nova Arianto menunjukkan berbagai variasi formasi yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Hal ini terlihat dalam 3 pertandingan grup A Piala AFF U16 2024. Nova menjelaskan bahwa tim pelatih Timnas Indonesia U16 telah menerapkan beberapa taktik selama fase penyisihan grup. Dan para pemain mampu menjalankannya dengan baik saat harus beralih dari satu skema ke skema lainnya. Dari segi taktik, saya sangat bersyukur karena pemain bisa cepat beradaptasi dengan apa yang kami lakukan dalam pertandingan, kata Nova Arianto. Kami menggunakan beberapa formasi seperti 3-4-3, 4-2-3-1, dan 4-4-2. Pemain cukup adaptif dalam memahami apa yang kami lakukan di tengah-tengah pertandingan, jelas Coach Nova. Menurut Nova Arianto, pemahaman pemain dalam menjalankan strategi yang diberikan pelatih merupakan kemajuan terbesar yang diperlihatkan Timnas Indonesia U16 sejak awal masa pembentukan. Saya bersyukur pemain bisa menjalankannya dengan baik. Jadi, apapun formasi yang kami pakai dan perubahan yang kami lakukan di tengah pertandingan, saya pikir pemain tidak ada masalah, ujar Coach Nova. Saya pikir ini menjadi salah satu progres para pemain dalam sesi latihan dibandingkan saat awal-awal kami menggelar TC. Pemain sudah berkembang dalam aspek taktikal, tambah Coach Nova. Selain itu, Nova Arianto juga merasa senang dengan kondisi kebugaran para pemainnya. Dengan kualitas fisik yang baik, mereka bisa menjaga intensitas permainan tetap tinggi sepanjang pertandingan. Hal ini jelas menjadi keuntungan tersendiri karena lawan seringkali mengalami penurunan kondisi fisik yang berujung pada kram. Dari segi fisik, saya mengapresiasi semua pemain. Sebab mereka tampil maksimal selama beberapa pertandingan terakhir ini, jelas Coach Nova. Kesuksesan Timnas Indonesia U16 melaju ke semifinal Piala AFF U16 2024 dipastikan setelah mengalahkan Laos U16. Dan mereka akan menghadapi Timnas Australia U16 sebagai juara grup C. Luar biasa. Matthew Baker lahir di Australia, siap menangkan Timnas Indonesia melawan Socceroos di semifinal Piala AFF U16. Apa yang membuatnya yakin? Matthew Baker akan menjalani pertandingan yang penuh emosi di semifinal Piala AFF U16 2024. Gelandang Timnas Indonesia U16 ini akan berhadapan dengan negara tempat kelahirannya, Australia. Timnas Indonesia U16 dipastikan akan melawan Australia U16 di semifinal Piala AFF U16 2024. Kedua tim berhasil melaju ke fase gugur dengan status juara grup. Skuad Garuda Muda berhasil memuncaki grup A dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu Australia menjuarai grup C dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Matthew Baker yang lahir di Australia mengakui bahwa tim lawan memiliki kemampuan yang bagus. Menurutnya, para pemain Australia memiliki kualitas individu yang sangat baik. Saya pikir secara individu mereka punya kualitas yang sangat bagus. Dari apa yang sudah saya lihat, mereka juga bermain baik sebagai sebuah tim, kata Matthew Baker. Namun tentu saja akan ada banyak perbedaan saat semifinal nanti. Mereka akan memiliki motivasi tinggi karena laga ini akan dihadiri lebih banyak supporter, jelas Matthew. Pemain kelahiran 13 Mei 2009 itu tidak merasa gentar dengan kekuatan lawan. Dia merasa Timnas Indonesia U16 memiliki satu keunggulan yang tidak dimiliki Australia. Keunggulan tersebut adalah dukungan supporter. Tim asuhan Nova Arianto sudah terbiasa tampil di depan banyak penonton selama fase penyisihan, sementara Australia belum merasakannya. Kita memiliki banyak keuntungan di sisi kita. Dukungan supporter luar biasa di stadion, kami sudah terbiasa dengan tekanan seperti ini. Jadi, saya pikir ketika mereka datang ke stadion ini, mereka akan sedikit terkejut dengan atmosfernya, jelas Matthew Baker.